Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa berbagi share ilmu. Pemerhati AA Billy Channel, mudah-mudahan kajian syiar hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Hari ini saya ditemani kembali oleh Ustadz Nuryadi SPDI dan Ajeng Ramadhani. Pemerhati, pembahasan hari ini juga masih berkaitan dengan hati, bagian yang kelima. Sebelum kita melangkah dalam kajian selanjutnya, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ajeng Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim kana dza mali wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtun. Inna balawnahum kama balawna ashabul jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ajeng Ramadhani. Pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Qalam ya, ayat 1 sampai 25 ya. Semoga apa yang Ajeng bacakan dan pemerhati yang mendengarkan, Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Baik Pak Ustadz Nuryadi, dari kajian sebelumnya banyak pemerhati yang masih menanyakan kepada saya Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana sih Pak Ustadz jika kita mengalami kesulitan tadi tapi tidak pernah berzikir? Terus dalam menghadapi zaman yang serba susah pada musim sekarang ini, banyak masyarakat yang resah dan gelisah dalam menghadapi tantangan hidup ke depannya. Ekonomi sangat sukar untuk ditembus untuk menggapai harapan.
kiat-kiat bagaimana agar wacana tujuan ini bisa tercapai. Yang ketiga Pak Ustadz, dalam menghadapi dan menyambut HUT RI yang ke-76, bagaimana sih agar hati ini kita bisa bebas dan merdeka sehingga tuntutan ekonomi bisa kita raih dengan mudah. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik para pemirsa Billy Channel Sial Islam dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi situasi seperti ini kita semua tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan pertanyaan Bapak Billy Iskandar, kalau kita jarang berzikir kepada Allah, sudah jelas hati kita akan gelisah ya. Bahkan kata Allah di dalam surat Toha ayat 124, Allah menegaskan, Bapak Billy, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling, tidak ingat sama Allah, diberikan nikmat begitu banyak tapi kita tidak pernah ingat kepada Allah, maka kata Allah, fa innalahu ma'isyata dongka, fa innalahu, maka bagi orang-orang yang berpaling dari Allah, tidak pernah ingat Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, ma'isyata dongka, maka hidupnya terus menerus akan gelisah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka semua, orang-orang yang berpaling dariku kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Jadi tetap kita sebagai umat Rasulullah harus atau wajib ingat kepada Allah kalau kita ingin tenang. Terus yang kedua, menghadapi kondisi yang seperti ini ya. Ekonomi sulit, rezeki pun agak sulit. Ingin harapan semua manusia bahagia, banyak harta, tapi Allah datangkan kesulitan. Apa solusinya? Sebenarnya baginda Rasulullah SAW sudah menegaskan. Kata baginda Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa yang mudawwama, terus menerus hatinya selalu istighfar kepada Allah. Artinya terus menerus itu istiqomah yang tiada henti sampai istighfarnya itu tidak terhitung. Maka ja'alallahu, maka Allah akan menjadikan orang-orang yang mudawwama beristighfar kepada Allah min kulli dikin makhrojan. Yang pertama kata Allah, kata Rasulullah, orang-orang yang rajin beristighfar dalam setiap keadaan, mudawwama beristighfar dalam setiap kondisi, karena dia menyadari bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa sehingga terus menerus istighfar min kulli dikin makhrojan. Ketika dia ditimpa kesulitan, ketika dia dilanda kesusahan, baik ekonomi, rumah tangga, ataupun banyak hutang, tidak ada jalan keluar, dengan wasilah kita beristighfar min kulli dikin makhrojan, Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan yang kedua, wa min kulli hamin farojan, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita hati dan pikiran kita dalam keadaan semrawut, farojan, maka Allah gantikan pikiran-pikiran atau hati yang tidak tenang akan menjadi kebahagiaan. Bahkan yang ketiga, tadi masalah ekonomi, kata baginda Rasul, kalau kita rajin beristighfar kepada Allah dalam setiap keadaan, mudawwama dalam setiap keadaan beristighfar kepada Allah, wa razaqahu min haitsu la yaktasib, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, Pak Billy. Karena hakikatnya semua kehidupan sudah diatur oleh Allah, termasuk rezeki kita. Tapi kalau kita rajin beristighfar karena kita menyadari manusia yang penuh dosa, dengan wasilah istighfar istiqomah, maka kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Kemudian yang ketiga, menghadapi kemerdekaan. Hakikat daripada merdeka diri kita saja sendiri, Pak Billy ya. Kalau jiwa kita ingin merdeka, jiwa kita ingin bebas, lepas dari segala macam masalah, satu kuncinya, yaitu
kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Jiwa kita itu masih terus-menerus dijajah oleh nafsu kita. Sehingga apa? Kita nggak pernah tenang. Kenapa? Karena dijajah. Gimana kita bisa tenang dan merdeka kalau hati kita, jiwa kita masih terus terjajah oleh nafsu? Sehingga apa? Timbul sifat sombong, timbul sifat iri, timbul sifat dengki. Ini sebenarnya dorongan-dorongan dari hawa nafsu. Maka agar jiwa kita, diri kita merdeka dari penjajah-penjajah, terutama yang menjajah jiwa kita yakni hawa nafsu, maka mari kita dekatkan diri kita sama Allah agar kita merdeka, tidak terbelenggu lagi jiwa kita, bebas yang ada dalam diri kita, ketenangan, ketentraman, karena kita selalu bersama dengan Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan yang terus melihat Billy Channel Syiar Islam ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga warazaqahu min haitsu la yahtasib, selalu diberikan rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Nuryadi. Bahwa 3 item yang tadi saya sampaikan, pemerhati yang banyak yang bertanya juga, apapun bentuknya pemerhati, ketika kita mengalami kesulitan, ketika hati kita selalu gelisah, ketika hati kita tidak tenang, ketika hati kita tidak bersabar, satu inti ya, kuncinya adalah tetap istighfar ya. Setiap waktu kita istighfar, setiap waktu kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah dalam bentuk apapun juga keadaannya. Ekonomi sulit, mari kita tetap beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti jalan menuju kemenangan, kemerdekaan akan kita peroleh. Dan dalam menyambut kemerdekaan juga yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kendalikan hawa nafsu, kendalikan emosi apapun bentuknya, pasti Allah akan buka yang terbaik untuk kita. Pemerhati, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.